Berhasil kepung Polres Sampang. Ribuan massa tuntut Habib Rizik dibebaskan tanpa syarat. Harus keluar tanpa syarat. Yang kedua, saudara-saudara kita yang ditembak mati, saya minta keadilannya. Kalau penjahat saja, garong saja, begal saja, hanya ditembak kakinya, kenapa saudara saya ditembak mati? Saya ingin lagi. Kalau penjahat saja, bangsa, maling, begal, hanya ditembak kakinya saja, kenapa saudara kami dibunuh secara sadis? Dengarkan bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, bagaimana kalau dibunuh itu anak bapak-bapak semua? Hukum yang kita kita punya hak menyampaikan pendapat dengan tertib, ya, dan perlu juga digarisbawahi kedatangan kami di sini bukan aksi demo ataupun lain sebagainya. Intinya kami hanya menyampaikan surat yang merupakan amanat dari para tokoh-tokoh kami, dalam hal ini Forum Umat Islam Bersatu menyampaikan surat keberatan. Sekali lagi perlu digarisbawahi, ini bukan bentuk demonstrasi ataupun lain sebagainya. Kita hanya minta fasilitas pihak Kapolres untuk menyampaikan surat keberatan kami atas pertama, yaitu yang berkenaan dengan apa yang terjadi dengan salah satu ulama kami, yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab, bahwasanya beliau akhir-akhir ini singkatnya banyak mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Itu saja. Ribuan massa turun ke jalan mengepung Mapolres Sampang, Rabu 16 Desember 2020. Massa aksi meminta dibebaskannya Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik dari penjara. Massa yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu itu membanjiri jalanan mulai dari depan gedung DPRD Sampang hingga ke depan Mapolres Sampang. Saat berjalannya aksi, para demonstran yang mayoritas berpakaian putih-putih itu berselawat sembari membeberkan poster tentang tuntutan agar membebaskan Habib Rizik Syihab yang saat ini ditahan di Polda Metro Jaya. Kolab aksi, Abdurrahman mengatakan, kedatangan massa ke Mapolres Sampang sebagai tuntutan untuk kebebasan Habib Rizik Syihab tanpa syarat. Selain itu, pihaknya juga meminta kejelasan proses hukum 6 orang syahidin dari Laskar FPI yang meninggal di KM 50, Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 7 Desember 2020 beberapa waktu lalu. Umat muslim satu dengan yang lain adalah saudara, maka dari itu kami terpanggil karena saudara kami, dan kami tidak ingin kejadian seperti terulang kembali, begitulah ujarnya. Pihaknya juga mengapresiasi aparat penegak hukum, khususnya Polres Sampang, karena sejak aksi di 14 kecamatan, pihaknya sudah menyampaikan ke Polda Jatim. Kami akan menunggu hasil dari proses hukum, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh APH sesuai dengan harapan kami, karena kebenaran pasti akan terungkap, begitulah ucapnya. Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafiz menanggapi, pihaknya telah menampung dan menyampaikan semua tuntutan mulai dari kegiatan di 14 kecamatan kemarin. Tentunya pada tuntutan di kegiatan hari ini juga akan kami sampaikan semua dan kami sangat berterima kasih atas kunjungan yang dilakukan. Begitulah katanya. Rizik Syihab ditahan. Pimpinan Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab ditahan di sel seorang diri. Ia tak digabung dengan tahanan lainnya. Rizik kini ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan massa di Petamburan. Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di acara pernikahan putrinya di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rizik ditetapkan sebagai tersangka setelah 2 kali tak memenuhi panggilan penyidik saat masih berstatus saksi. Ia pun akhirnya menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember 2020. Sesuai diperiksa selama hampir 12 jam,
Seusai diperiksa selama hampir 12 jam, Rizik langsung ditahan. Keesokan harinya, giliran 3 tersangka lainnya yang menyusul Rizik Shihab untuk menyerahkan diri. Mereka adalah Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia, Ali bin Alwi Alatas selaku Sekretaris Panitia, dan Idrus sebagai Kepala Saksi Acara. Sementara itu, Ketua Umum FPI Sobri Lubis dan Panglima Laskar Pembela Islam Maman Suryadi menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Kelima tersangka itu tidak ditahan lantaran dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang kekarantinaan kesehatan yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Pasal 93 ancamannya hanya 1 tahun, nggak ada ditahan. Nggak akan ditahan, jelas Yusri. Gelombang dukungan meluas. Giliran Aliansi Umat Muslim desak legislator buka tabir penembakan FPI. Massa yang tergabung dalam Aliansi Umat Muslim Kabupaten Bekasi, Garing Ermol Jabar. Massa yang tergabung dalam Aliansi Umat Muslim Kabupaten Bekasi melakukan aksi damai di Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Aksi mereka tak lain untuk meminta dukungan DPRD Kabupaten Bekasi, menyampaikan secara konstitusional kepada DPR RI soal pembentukan tim pencari fakta meninggalnya 6 pengawal Habib Rizik Shihab yang ditembak mati oleh polisi. Kami meminta DPRD untuk mengajukan atau pernyataan sikap kepada DPR RI supaya membuka tabir yang ada atas meninggalnya 6 syuhada, kata Ketua PA 212 Kabupaten Bekasi Edi Kurniadi dalam aksinya pada Rabu 16 Desember 2020. Menurutnya ada apa? Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh oknum aparat kepolisian pada kejadian tersebut diduga merupakan pelanggaran HAM. Sebab berdasarkan informasi yang didapat, salah satu korban mengalami luka bakar, serta beberapa tembakan menembus dada jenazah. Saat jenazah dimandikan. Jadi kedatangan kami menuntut supaya keadilan dapat ditegakkan. Sebab negara kita merupakan negara hukum, jelasnya seperti diberitakan kantor berita Ermol Jabar. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holi Kodratuwah, mendukung apa yang menjadi tuntutan massa yang hadir. Ia mengaku telah membuat konsep surat untuk diajukan kepada DPR RI yang berisi permintaan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus tersebut. Hari ini konsep surat sudah jadi dan sudah saya tanda tangani. Besok akan dikirim langsung secara resmi dari lembaga DPRD Kabupaten Bekasi ke Komnas HAM dan DPR RI, papar Holi. Kuasa hukum petinggi kami laporkan kabar reskrim ke Komnas HAM. Kuasa hukum petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Jumhur Hidayat melaporkan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Komnas HAM. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran HAM oleh Listio. Listio dan jajarannya diyakini melanggar unsur HAM dalam penangkapan dan proses hukum yang dilalui Jumhur terkait kasus dugaan berita bohong dan penghasutan unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang dilanggar? Ada banyak. Pertama, proses penangkapan yang tidak sesuai dengan standar, yaitu tidak menunjukkan tanda pengenal dan tidak menunjukkan surat penangkapan, kata tim kuasa hukum Jumhur, Nelson Nicodemus di Komnas HAM, Jakarta Pusat pada Rabu 16 Desember 2020. Pihaknya menilai kepolisian juga tidak konsisten dalam menyatakan pasal yang disangkakan kepada Jumhur. Ia mengatakan, ketika pertama ditangkap, kliennya dituding menunggangi unjuk rasa. Namun saat sudah ditangkap, yang disangkakan justru pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE terkait penyebaran informasi yang memicu kebencian dan permusuhan terhadap kelompok tertentu. Diketahui Jumhur juga dijerat pasal 160 KUHP terkait penghasutan. Nelson mengatakan, sangkaan tersebut tak berdasar. Terlebih karena bukti yang dikaitkan adalah cuitan Jumhur di akun Twitter yang menurutnya hanya berupa kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan investor. Begitu ditahan, kata dia, Jumhur juga ditahan diberi akses untuk bertemu dengan kuasa hukum.
Hingga hari ini dia mengaku belum bisa bertatap muka langsung dengan kliennya. Jomhor juga tidak diperbolehkan memilih kuasa hukum yang mendampinginya ketika diperiksa aparat. Menurut dia, hal itu melanggar hak tiap orang untuk memilih kuasa hukumnya ketika terjerat hukum. Setelah ditahan di Bareskrim, keluarga tidak boleh bertemu. Memang pernah bertemu sekali, tapi ya sudah itu saja. Dan pada saat bertemu, obrolan mereka didengarkan oleh kepolisian, ungkap Nelson. Ia menyebut perlakuan aparat kepolisian dalam proses hukum Jomhor setidaknya sudah melanggar pasal 18 ayat 1, pasal 33 ayat 1, pasal 46 ayat 1, pasal 72 pasal 55, dan pasal 70 ayat 1. Untuk diketahui, kasus yang menjerat Jomhor dan petinggi kami lainnya, Syagan dan Nainggolan, sudah dirampungkan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan sudah dilempahkan ke Kejari Medan pada 7 Desember lalu.